Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Di video kali ini adalah part ke-7 dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023 tingkat provinsinya. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 13 dan juga soal nomor 14. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang nonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan dan juga sekaligus untuk mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya. Nah, dan juga kalau misalkan kalian ingin mendapatkan akses di beberapa video eksklusif yang tidak bisa kalian nonton, kalau misalkan kalian tidak berlangganan, silahkan berlangganan sekarang. Minimal yang juara tingkat provinsi harganya Rp110.000 aja, kalian akan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat kalau misalkan kalian berlangganan di tingkatan ini. Yuk berlangganan sekarang. Nah, kita akan mulai pembahasan kita mulai dari soal nomor 13. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Ahwan mendaftar bilangan prima berurutan mulai dari angka 7 dan berhenti sampai jumlahnya terbesar tetapi kurang dari 160. Sisa pembagian hasil kali bilangan prima yang didaftar Ahwan dengan 4 adalah titik-titik. Perhatikan ya, bilangan prima dan sisanya ketika dibagi 4 yang terdata oleh Ahwan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jika bersisa 1 dibagi 4 maka dituliskan dengan 1 dan bersisa 3 dibagi 4 maka dituliskan sebagai negatif 1. Nah, di sini ada angka-angka yang dituliskan oleh Ahwan ya, mulai dari 7, 11, 13 yang merupakan bilangan prima, tetapi nanti dia akan berhenti di bilangan prima yang kurang dari 160 terbesar, yaitu 157. Nah, ternyata ini kalau misalkan dibagi-bagi dengan 4 itu kan kita tulisin ya, kalau dia bersisa 3 ditulisin dengan negatif 1, kalau dia bersisa 1 dia ditulisin sebagai angka 1. Nah, di sini ada pembagian-pembagiannya ya. Ada 18 bilangan yang bersisa negatif 1 dan 16 bilangan yang bersisa 1 dibagi dengan 4, sehingga sisa pembagian dari hasil kali semua bilangan tersebut adalah sebagai berikut. Negatif 1 berpangkat 18 karena ada 18 kali bilangan, sedangkan dikaliin dengan 1 berpangkat 16 karena ada 16 kali angka 1 sisa pembagiannya, sehingga kita akan peroleh positif 1 dikaliin dengan positif 1 sama dengan hasilnya adalah 1. Sehingga di sini kalau kita hitung-hitung seperti ini, sisa pembagian hasil kali bilangan prima yang didaftar Ahwan dengan 4, kita peroleh hasilnya adalah yang positif 1. Seperti itu. Jadi caranya cukup mudah, yang penting kita bisa mengurutkan semua bilangan-bilangan prima yang kurang dari 160 dan nanti bisa kita ketahui berapa sisa-sisanya kalau misalkan dibagi dengan 4. Jadi silahkan hafal ya bilangan prima mulai dari angka 2, bilangan prima 3, 5 dan seterusnya sampai dengan yang ini 157, agar nantinya kalau ketemu soal-soal seperti ini kalian tidak bingung lagi berapa saja bilangan prima yang ada di antara 1 sampai 100 atau bahkan lebih ya. Silahkan dihafalkan. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian berminat untuk membeli modul keislaman kami, sepaketnya cuma 120.000 saja, hubungi sekarang di nomor Mimin di 0878 60622162. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil pecahan 2023 dibagi dengan 37.000 ditulis sebagai bentuk desimal. Angka yang berada pada tempat ke 2023 di belakang koma adalah titik-titik. Dalam desimal 0,23456 angka 4 berada pada tempat ketiga. Jadi begitu maksudnya ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini caranya cukup mudah ya. Coba kita bagi dulu 2023 dibagi dengan 37. Nanti kita akan mendapatkan suatu bilangan desimal yang memiliki pola di belakang komanya. Nah, tetapi kan kita harus bagi dulu ya supaya kalian tahu cara untuk membagi. Coba kita bagi bersama-sama ya. Jadi caranya untuk membagi, perhatikan di sini kalau misalkan seandainya kita gunakan satu angka ataupun dua angka, angka tersebut itu tidak bisa dibagi oleh 37, maka dari itu langsung saja kita gunakan 3 angka dari 2023 ini, kemudian kita ambil 202, kemudian kita bagi dengan 37. Nah, ternyata yang terdekat itu adalah 5 ya, 5 kali 37. Nah, 5 kali 37 itu hasilnya adalah 185. Kita tulisin di bawah, kemudian kita kurangin. Nah, di sini 202 dikurangi dengan 185 hasilnya adalah 17. Nah, ini turun bantuan 3, berarti kan 173 kita coba mau bagi dengan 37. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasilnya adalah 4. 4 kali 37 adalah 148. Nah, ini ketika dikurangin dapatnya berapa? Kita kalau ini dikurangin dapatnya adalah 25. Maka ini kan tidak cukup ya, kita taruh koma, kita turunin bantuan. Nah, 250 dibagi dengan 37 itu yang paling dekat berapa? Nah, ternyata yang paling dekat adalah 6 ya, 6 ya. 6 kali 37 itu adalah
222, ini kita kurangin dapatnya adalah 28. Nah ini kalau misalkan dibagi nggak bisa kita turunin bantuan lagi. Nah yang bisa itu adalah kelipatan 7 kali 37. 7 kali 37 itu adalah 259. Jadi kita tulisin sini tadi 7, kemudian ini kita kurangin dengan 280 yang ada di atasnya, maka kita akan peroleh berapa? Dapat hasilnya adalah 21. Ini tidak bisa kita turunin bantuan lagi. Yang terdekat itu berapa? Yang terdekat itu adalah 5 yang tadi ya, 185. Ini kurangin dengan 185 itu hasilnya berapa? Hasilnya 25. Dia akan kembali ke yang ini, 25 yang ini, maka otomatis dia akan kembali berulang 675 di bagian belakang dan seterusnya. Ini perulangannya akan terus berlanjut. Maka di sini kita tulisin 54,675 675 dan seterusnya. Dia berulang setiap 3 angka di belakang koma, berulang dan seterusnya ya. Maka dari itu kita bisa mengetahui hasilnya, tetapi kita ingat bahwa tadi itu dibaginya dengan 37. Maka dari itu kita tulisin seperti ini ya, 2023 dibagi dengan 37.000, ini nilainya kan kita sudah mengetahui ya 2023 dibagi 37 tadi, tetapi kita harus bagi lagi dengan 1000 karena masih ada 03 nya tadi di belakangnya. Nah tadi untuk yang dibagi 37 aja itu kan hasilnya 54,675 dan seterusnya. Ini kita mau bagi lagi dengan 1000, otomatis komanya itu akan bergeser 3 ke kiri, maka kita akan peroleh 0,054, kemudian barulah berulang 675 dan seterusnya. Nah di sini karena ada perulangan yang berulang yang 675, tetapi ada juga yang tidak berulang yaitu 054, maka dari itu di sini kan yang ditanya adalah 2023 bilangan ya di belakang koma. Oleh karena itu kita akan mengurangkan 2023 yang ditanyakan tadi dikurangi dengan 3 karena 3 angka setelah tanda koma itu tidak berulang. Maka kita akan memperoleh di sini 2020 ya. Jadi yang ditanya sebenarnya adalah 2020 setelah angka 4 yang ada di sini itu angka berapa. Nah, caranya sangat mudah. 2020 coba kita bagi aja dengan 3 dan kita akan cari berapa sisanya. Nah, ini kalau misalkan kita bagi 3 ini 6 ya, 18, ini dapat 2, sini turun 2, dapat 7, 21, turunnya 10 berarti ya. Nah, di sini kita dapat ternyata sisanya adalah 1 yang di bagian bawah ya, maka kita peroleh hasilnya 673 bersisa 1. Nah, kalau misalkan dia bersisa 1, maka di sini yang akan menempati posisi ke 2023 di belakang koma adalah angka 6. Maka kita pilih jawaban dari soal nomor 14 ini adalah opsi yang C, yaitu angka 6. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung untuk penyelesaian soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, oke? Nah, jadi kalau misalkan kalian juga berminat untuk memiliki PDF prediksi buatan kami untuk tingkat provinsi ini, kalian bisa membelinya masih promo hari ini, harganya cuma 75.000 saja. Hubungi sekarang di 0878 6062 2162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu untuk menjadi juara di tingkat provinsinya. Dan juga kalau misalkan kalian berminat untuk memiliki rekaman pelatihan kami yang dilaksanakan pada 20 sampai dengan 21 Juli, silakan hubungi kami. Kami akan memberikan harga khusus buat kalian. Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.